Setelah wilayah Tel Aviv digempur oleh belasan roket Hamas, kini Israel kembali menarik pasukannya dari jalur Gaza. Alasan lain penarikan pasukan lantaran banyaknya kegagalan di medan perang. Dikutip dari Pars Today, pasukan rezim Zionis yang ditarik mundur adalah Brigade Givati, yakni Brigade kelima Angkatan Bersenjata rezim Zionis. Pasukan tersebut ditarik pada penghujung Januari, tepatnya pada Rabu 31 Januari 2024. Penarikan pasukan ini dilakukan karena banyaknya korban tewas hingga pasukan yang terus berkurang. Sebelum penarikan pasukan ini, sehari sebelumnya pada Selasa 30 Januari, sejumlah pasukan tewas dalam pertempuran dengan Hamas. Brigade Givati berasal dari bahasa Ibrani yang artinya merupakan Brigade Bukit atau Brigade Dataran Tinggi. Namun Brigade Givati ini tak sebatas bertugas di dataran tinggi saja, mereka juga bertugas sebagai pasukan amfibi. Menurut keterangan Angkatan Bersenjata Israel, sampai saat ini korban tewas dari pasukan Israel mencapai 560 orang dan korban luka mencapai 2.784 orang. Di hari ke-117 Perang Gaza, kelompok perlawanan Palestina juga mengumumkan tank-tank rezim Zionis dan sejumlah banyak tentara Israel menjadi sasaran serangan pejuang Palestina. Tank-tank dari pasukan rezim Zionis yang menjadi target serangan pasukan perlawanan Palestina sebagian besar berada di kota Han Yunis, selatan jalur Gaza. Pasukan pertahanan Hizbullah Lebanon terus melawan pasukan pertahanan Israel atau IDF di berbagai kondisi. Pertempuran sengit juga terjadi di perbatasan Lebanon dan intensitasnya semakin intensif. Pada Rabu 31 Januari, Hizbullah melaporkan berhasil menyerang pasukan Israel di Tel Taihat dengan roket-roket mereka. Hizbullah juga mengklaim serangannya berstatus direct hit ke target musuh. Media Israel mengonfirmasi serangan rudal dari Lebanon yang diarahkan ke pemukiman Al-Manara di wilayah pendudukan Al-Jalil. Sebanyak 130 unit dari 650 unit rumah pemukim di Metula mengalami kerusakan sejak operasi Hizbullah dimulai di utara. Para pejabat Israel sebelumnya juga mengakui bahwa milisi Hizbullah telah mengosongkan pemukiman di wilayah utara Palestina. Hal ini membuat warga sipil menyalahkan pemerintah setempat. Warga sipil juga mengaku tak lagi mempercayai pasukan IDF. Pada November lalu, Hizbullah sudah pernah menduduki pemukiman Metula ini, yang mana saat itu serangan dihentikan lantaran Gaza terlibat gencatan senjata. بدنا هواية ملو. هذا القديم بدنا تيجي تخبط في طاولة الكابينت. اتفقنا؟ سدد. الله أكبر. الله أكبر أكبر. هات طقرا لعيلتك ان شاء الله، ان شاء الله طقرا لعيلتك. Genderang perang ditabuh oleh jenderal tertinggi Iran, Kepala Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran, Mayor Jenderal Hussein Salami, menegaskan bahwa negaranya tak pernah takut untuk perang melawan Amerika Serikat.
Pernyataan dari Jenderal Hussein ini disampaikan merespons ancaman dari Joe Biden bahwa pihaknya memutuskan respons terhadap serangan pesawat tak berawak yang menewaskan 3 tentara Amerika Serikat di Yordania. Jenderal Hussein menegaskan bahwa ancaman Amerika ke Teheran tak akan dibiarkan begitu saja. Sebelumnya, Biden menegaskan bahwa Iran bertanggung jawab memasok senjata dalam serangan pesawat nirawak terhadap pangkalan Amerika Serikat di Yordania ini, sementara Teheran membantah terlibat dalam serangan pesawat tak berawak tersebut. Ketegangan antara Iran dan juga Amerika Serikat meluas seusai Amerika Serikat bersama dengan Inggris menyerang sejumlah pangkalan militer Yaman. Hal ini seusai Houthi Yaman menghancurkan seluruh kapal yang melewati Laut Merah. Kelompok Houthi Yaman mengklaim melakukan serangan ke kapal dagang Amerika Serikat. Serangan rudal tersebut ditembakkan ke kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat Gravely dan juga kapal berbendera Liberia. Juru bicara Houthi dalam pernyataan terbarunya pada Rabu 31 Januari 2024 menjelaskan, rudal Houthi menargetkan kapal dagang Amerika Koi dengan beberapa rudal angkatan laut yang sesuai. Kapal kontainer Koi berbendera Liberia ini dioperasikan oleh Oceanics Service yang berbasis di Inggris. Armada perusahaan tersebut termasuk kapal tanker minyak Marlin Luanda yang dirusak Houthi menggunakan rudal pada akhir pekan lalu. Perusahaan maritim Inggris juga menegaskan bahwa kapal dagang telah melaporkan ledakan di sisi kanan karena serangan rudal saat sedang berlayar 69 mil laut barat daya Aden, Yaman. Militan Houthi yang bersekutu dengan Iran yang menguasai wilayah terpadat di Yaman telah meluncurkan gelombang demi gelombang ledakan drone dan juga rudal ke kapal-kapal komersil. Aksi Houthi Yaman ini sudah menghancurkan pelayaran internasional yang mana banyak perusahaan yang menunda transit melalui Laut Merah hingga rela menempuh perjalanan lebih lama dengan mengelilingi Afrika. Komandan dari unit elit Shaldak dan 3 tentara Israel tewas dalam pertempuran dengan Brigade Al-Qassam. Komandan unit elit tersebut tewas dalam pertempuran di Gaza Utara pada Rabu 31 Januari. Mayor cadangan Israel Yitzhar Hoffman yang berusia 36 tahun, seorang komandan unit elit Shaldak tewas. Bersama dengan Yitzhar, 3 tentara lain juga tewas, yakni Mayor Netzer Samchi yang berusia 30 tahun, bertugas di Batalion 87 dari Brigade Serangan ke-14, Kapten Gabriel Shaini, 28 tahun, pemimpin tim di Batalion Pengintaian 6646 Formasi Maron Fox, dan juga Yuval Nir, berusia 43 tahun, prajurit di Batalion Pengintaian 6646 Brigade Maron Fox. Ketiganya terbunuh di jalur Gaza pada Selasa 30 Januari 2024. Media Israel Marif melaporkan komandan unit elit Shaldak Yitzhar Hoffman ini pernah bertugas dalam penyerbuan rumah sakit Al-Shifa. Ia juga bertanggung jawab mengembangkan metode pertempuran di terowongan jalur Gaza. Unit Shaldak yang ia pimpin adalah salah satu unit terpenting dalam militer Israel. Unit ini digambarkan sebagai unit serangan komando di Angkatan Udara Israel. Unit Shaldak melakukan operasi komando atau operasi pengintaian di jalur Gaza yang selalu dijaga kerahasiaannya. Sementara itu Hamas mengatakan para pejuangnya berhasil menembak seorang perwira tentara Israel. Hal ini bersamaan dengan keberhasilan di hari ke-117 konflik antara Israel dan juga Hamas. Kelompok perlawanan Irak melakukan serangan drone di wilayah Haifa, Israel pada Kamis 1 Februari. Serangan tersebut dilakukan untuk terus menggempur musuh menghentikan serangan ke jalur Gaza. Dikutip dari Tribus.com, dukungan pada Gaza disampaikan Irak lewat serangan drone mereka ke wilayah Israel. Serangan pesawat tak berawak ini menyasar pelabuhan Haifa, yang mana benteng musuh juga dihancurkan dalam serangan terbaru pada hari ini. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada kerusakan atau tak ada kerusakan yang dialami oleh pasukan Israel, namun serangan ini menambah kekalahan bagi pasukan Zionis karena gempuran Irak yang bersekutu dengan Hamas. Sebelumnya, kelompok perlawanan Islam di Irak ini juga mengakui telah menembakkan drone yang menargetkan 3 pangkalan Amerika Serikat di Suriah. Pada Minggu 28 Januari kemarin, 3 pangkalan Amerika Serikat di Suriah yang diserang Brigade Perlawanan Islam adalah Al-Shaddad, Al-Rukban, dan Al-Tanf, serta fasilitas militer Amerika Serikat keempat di dekat Bandara Erbil di Irak. Selain dari fasilitas Angkatan Laut
Zevulon di wilayah Israel. Diketahui 3 tentara Amerika Serikat tewas dan lebih dari 30 lainnya terluka dalam serangan tersebut. Because I say that Israel is an apartheid state. Pilot militer rezim Zionis menolak terlibat dalam pembunuhan warga sipil Palestina. Ia pun kini memilih mundur dari posisinya di militer karena enggan mengikuti perintah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Dalam sebuah wawancara, pilot yang bernama Yonatan Shapira ini mengatakan bahwa ia keluar dari militer Israel karena tidak bersedia untuk melakukan kejahatan perang terhadap rakyat Palestina. Yonatan adalah kapten dan pilot helikopter Black Hawk milik Israel. Ia menyadari aksinya sudah membunuh jutaan warga Palestina dan merupakan kejahatan perang. Banyak tentara diakui Yonatan ditugaskan untuk menembakkan rudal dan bom ke pusat-pusat kota di Palestina. Ia pun mengakui aksi pasukan Israel adalah aksi terorisme. Kini ia enggan lagi bekerja di bawah pasukan militer Israel. Yonatan pun bersumpah akan menjadi saksi atas semua kekejaman yang dilakukan oleh Israel ke warga Palestina. That what the Israeli Air Force and the Israeli military is doing is a war crime, terrorizing a population of millions of Palestinians. And when I realized that, I decided to not just leave, but to organize other pilots that will publicly refuse to take part in these crimes. As a child in Israel, you are being brought up in a very strong Zionist militaristic education. You don't know almost anything about Palestine. You don't know about the Nakba in 1948. You don't know about the ongoing oppression. Slowly, some of us, the minority, opened their eyes to see the gloom reality. And to me, one of the things was when I realized that the Air Force that I am serving in, although I was flying rescue missions, but other pilots in other squadrons were engaged in mass killing of civilians, what was called the targeted killing missions. They were sent to throw missiles and bombs in the centers of Palestinian towns. And at some point I realized that this is an act of terrorism. I was fired from all the companies I worked for in Israel, and it was hard to, because I support the Palestinian struggle, and because I give lectures all around the world, because I am part of the boycott, divestment and sanctions movement, because I say that Israel is an apartheid state. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.